Di pertama semangat, di pertengahan mulai Mulai turun, males, di ujung lupa. lupa. Itu perlu persiapan. Jadi nggak bisa dengan serta-merta ditunggu gitu. Karena ya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang-orang yang menghidupkan dari malam pertama. Karena waktu Ramadan itu waktu yang memang kita nggak tahu apakah tahun depan itu Kita kita bisa akan bisa berjumpa. kembali lagi. Jadi perlu banyak pengorbanan. Apa scroll-scrollnya dracin, drakor. Sampai waktu subuh Ya begitu itu ya Ustazah. kesempurnaan puasanya tidak Tidak, didapatkan. iya. Begitu kita walaupun sedikit karena kering misalnya, manis tertelan batal puasa. Furkan Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Ais di channel kesayangan kita, Furkan Plus Corner. Ya, sahabat rumah Tafid Al Furkan nih, hari-hari menjelang Ramadan ya. Pastinya kita lagi hektik-hektiknya nih, nyiapin apapun yang perlu kita siapin. Nah, spesial hari ini episode Q&A dengan ustazah kita. Nah, nanti kita bacakan profil beliau ya. Ini kalau para sahabat rumah Tafid Al Furkan insya Allah nggak asing lagi dengan beliau ya. Jadi segmennya hari ini kita menyambut Ramadan dengan bahagia. Di segmen netizen bertanya, ustazah menjawab. Masya Allah. Nih selamat berhadir ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sudah berhadir bersama kita Ustazah Yiyi Hisiah. Nah, para hafizah ini nggak asing insya Allah, karena beliau adalah seorang da'iyah, mubalighah, dan guru Al-Quran. Nah, dari tangan beliau ini insya Allah sudah banyak sekali lahir para hafizah-hafizah ya insya Allah ya. Amin insya Allah ya Ustazah, semoga berkah. Kemudian profil beliau itu lahir di Majalengka ya Ustazah ya. Di Majalengka, jauh dari sini ya Ustazah ya. Jawa Barat, Masya Allah, merantau beliau ke sini. Kemudian untuk saat ini beliau tinggal di Punge Jurung. Kalau mau konsultasi secara pribadi atau nanya-nanya atau melihat keseharian beliau, bisa langsung ke sosial media beliau yaitu Yiyi Hisiah. Benar ya Ustazah ya. Oke, selamat hadir Ustazah. Ini kalau kita ngomongin Ramadan Ustazah ya, sebenarnya kalau kita nih nggak asing dengan Ramadan. Betul. Dari kecil kita udah tahu diajarin hal biasa. Tapi kalau dilihat pertanyaan netizen banyak banget ini Ustazah. Luar biasa, Masya Allah. Iya, sepertinya masih ada yang bingung gitu ya. Nyangkut di KAI sendiri ya Furkanes masih kadang-kadang tuh suka ada sih, ini boleh nggak ya dilakuin kalau Ramadan, atau ini bener nggak ya caranya seperti ini. Nah, netizen nih para Furkanes ngerasa nggak ada hal-hal yang mungkin masih bertanya-tanya ya. Nah, hari ini segmennya spesial, kita udah kumpulin nih pertanyaan para netizen yang masih kebingungan tadi, yang masih galau tadi. Ini beberapa hari lagi seharusnya udah clear nih perkara Ramadan. Nah, jadi stay tune terus, pantengin terus nih channelnya dari pertama sampai habis. Insya Allah semua kebingungan, semua kegalauan para Furkanes ini terjawab. Insya Allah ya. Gimana Ustazah, kita mulai terus nih. Bismillah ya. Nah Ustazah nih, ternyata para tim nih udah mengelompokkan nih pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan temanya deh sepertinya nih ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah dikumpulkan. Jadi ada soal niat, kemudian nanti ada soal fikihnya nih, yang paling banyak soal fikih nih biasanya Ustazah. Kemudian ada Ramadan dan keluarga, kemudian ada banyak beberapa lagi pertanyaan ya terkait tentang Ramadan. Oke. Kita mulai pertama nih tentang niat nih, innama a'malu binniyat Ustazah. Jadi ada pertanyaan pertama ya, kita mulai netizen ya. Nih netizen yang tanya nih harusnya udah pantengin nih podcast kita dari pertama nih ya. Oke, pertanyaan pertamanya Ustazah, kalau puasa cuman karena ikut-ikutan dan belum benar-benar niat karena Allah, apakah puasanya tetap sah? Nah, jadi di tongkrongan nggak enak Ustazah mau makan, aduh pada puasa gitu, udah ikutan deh puasa tapi nggak niat-niat banget sih sebenarnya, itu
Sapa nggak Iya, nih Ustazah? betul. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Furqanas yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah pertemukan kita dengan di bulan Ramadan. Amin, Ya, amin insya Allah. jadi puasa Ramadan itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah SWT memanggil kita. Jadi saat Allah memerintahkan sebuah perintah kepada hamba-hambanya, itu tidak semua untuk semua manusia, Hanya untuk tapi ada orang-orang tertentu yang diistimewakan. Nah, di sini dalam ayat ini Allah memanggil dengan keistimewaan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, atau ya bani Adam, wahai seluruh anak Adam. Gitu. Tapi Allah memanggilkan dengan panggilan istimewa, panggilan keimanan. Ketika Allah memanggil seseorang dengan panggilan keimanan, maka kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bisa merespon. Masya Allah, ternyata saya ini punya keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana kita bisa memantaskan diri kita bahwa Allah memanggil kita itu dengan keimanan. Ada keimanan dalam diri kita. Ada cahaya yang mendorong kita untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu sebagai sebuah panggilan keistimewaan, panggilan khusus karena yang bisa menjalankan perintah Allah, yang bisa meninggalkan larangan Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia. Tidak semua manusia. Ya, makanya dalam ayat ini Allah SWT apa yang diperintahkan kepada orang beriman ini? Asyam, yaitu berpuasa. Dalam Al-Quran ada 2 kosakata. Ada as-saum, ada asyam. Apa tuh bedanya? Asal katanya sama-sama sauma yasumu sauman siyaman. Artinya tetap berpuasa. Bedanya nanti sauma itu dalam surat Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Itu kisah tentang Bunda Maryam. Setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah perintahkan kepada Bunda Maryam, katakan inni nadartu lirrahmani sauma, bahwa aku sedang bernazar untuk tidak berbicara. Sauma itu artinya puasa bicara. Sauma, menahan lisan. Menahan lisan itu sauma. Nah, ada siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Kenapa? Karena asyam itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Nah, menahan diri di sini puasanya lebih luas, lebih kompleks. Kalau sauma puasa lisan. Nah, kalau siam itu lebih menyeluruh, puasa hati, puasa mata, puasa telinga, bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tapi semuanya ikut dipuasakan. Makanya yang bisa menjalankan ibadah siam tadi panggilan khususnya untuk orang yang beriman. Nah, ketika keimanan inilah yang bisa menggerakkan bahwa yang bisa menjalankan ibadah puasa itu ya mereka yang punya keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, dari sini bahwa berpuasa itu adalah semua amalan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada orang-orang beriman. Dia sebuah ibadah, ya kan, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dengan diiringi niat khusus ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa wajib. Jadi puasa itu ada 3 ya. Ada puasa wajib. Nah, puasa wajibnya ada 3, ada puasa wajib puasa Ramadan, ada puasa kafarat, ada puasa nazar. Nah, pembagian puasa itu sendiri ada 2, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Khusus karena kita kajian hari ini tentang Ramadan, maka niat itu menjadi syarat utama. Jadi syarat utama dalam berpuasa niat. Yang kedua
kemampuan menahan diri, Menahan diri. al-imsak tadi. Mm-mm. Niat itu kapan waktunya niat puasa? Ya, karena tadi puasa itu dimulai dari sejak terbit fajar Iya, sampai terbenam. terbenam matahari, Mm-mm. maka puasa Ramadan wajib diniatkan Sebelum sebelum waktu batas imsak akhirnya tadi. tuh Mm-mm. sebelum terbit fajar. Artinya Mm. sejak maghrib Mm-mm. sampai menjelang terbit fajar itu masih berlaku niat Untuk berniat tadi. untuk berniat. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Berbeda dengan puasa sunnah. Mm-mm. Kalau puasa sunnah, Rasulullah SAW itu pernah suatu hari mendatangi rumah Mm-mm. Aisyah, ya Mm-mm. Aisyah, aindaki ta'am, apa engkau memiliki Mm-mm. makanan? Mm-mm. Ma indi ta'am, faidan ana shaim. Kata Aisyah, saya tidak punya makanan. Kata Rasulullah, kalau begitu saya puasa. Itu Di setelah detik itu. iya, Mm-mm. itu pagi hari, Mm. pada subuh. Mm-mm. Mm-mm. Faidan ana shaim. Saat itu juga langsung puasa. Nah, itu Mm. bedanya. Karena beliau belum makan Karena belum apa-apa. makan apa-apa. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kalau puasa sunnah bisa langsung saat itu juga. Mm-mm. Misalkan nanti Bu Ais Lupa jam gitu. 7 lupa gitu kan, belum Nggak. sarapan. Mm-mm. Mm-mm. Buka kulkas, aduh kosong. Udahlah mau puasa aja. Puasa aja. Boleh ya Ustazah? Boleh ya? kalau puasa Mm-mm. sunnah. Mm-mm. Tapi kalau puasa wajib, karena ala wajihin maksus, dia harus sesuai dengan apa yang Ketentuannya. ditetapkan oleh syariat. Syariat. Berarti sebelum waktunya tadi. Iya, jadi Mm-mm. fi zamanin maksus, Mm-mm. waktunya tetap. Mm. Artinya bahwa niat itu Mm-mm. setelah tenggelam matahari Matahari sampai menjelang terbit terbit fajar. Oh. Fi zamanin maksus itu untuk melafalkan niat. Jadi memang harus berniat ini Harus Ustazah. berniat. Wajib gitu ya. Wajib, karena Mm-mm. itu bagian dari Syarat syarat. ketentuan syariatnya ya. Oke Ustazah ya. Nah ini masih nyambung nih Ustazah, Ya. pertanyaan tentang niat. Nah ini kalau lupa niat nih, kalau Hmm. lupa niat malam hari, apakah bisa niat pagi hari? Ketiduran kali ini, ketidurannya kelamaan berarti ya Ustazah ya, Ya. sampai lupa banget nih, nggak inget niat. Jadi niatnya apa dilafadzkan atau memang berniat di dalam hati? Ini karena ada kata-kata lupa nih. Mm-mm. Jadi perlu kita garis bawahi, Mm-mm. an-niyah hiya al-qasdu, bertujuan melakukan sesuatu. Mm-mm, Itu mm-mm. niat. Itu arti niat Itu artinya sesungguhnya. niat. Mm-mm. Misalkan saya mau mandi, apakah saya mau mandi? Mm-mm. Jadi dengan kita mengambil anduk, itu sudah berniat. melangkah ke Mm-mm. kamar mandi, Mm. itu sudah niat. Mm-mm. Nah, terkait dengan puasa, memang di Mm-mm. sini ada perbedaan. Bahwa niat itu ada yang harus dilafalkan, Mm-mm. ada Mm-mm. dengan kita mengambil mengambil sahur, itu Mm-mm. masuk Mm-mm. dalam kategori niat. Mm-mm. Nah, dalam melafalkan niat, Mm-mm. para ulama juga berbeda. Apakah niat itu satu kali niat atau satu kali niat ini untuk satu bulan, 30 hari. 30 hari, Mm-mm. atau setiap malam harus Harus melafalkan berniat niat. lagi. Ini juga berbeda pendapat. Nah, kalau misalkan kita mengambil pada pendapat yang bahwa satu kali niat untuk satu bulan, Mm-mm. maka kasus tadi Seharusnya sudah seharusnya nggak apa-apa ya tidak Ustazah ya. apa-apa. Mm-mm. Iya, Karena sudah di awal sudah di Ramadan, awal. dia sampai akhir Ramadan sudah Iya, itu berniat udah untuk masuk dalam puasa. niat. Oke. Mm-mm. Kemudian kalau mengambil pada pendapat bahwa tabyitun niyah, Mm-mm. bahwa niat itu harus dilafalkan setiap malam, Mm. maka dengan kategori tadi Nggak boleh, nggak boleh. nggak sah. Nggak gitu sah. ya. Oh, Nah, di sini begitu, ada Ustaz. berbeda pendapat. Mm-mm, mm-mm, Jadi ketika kita mengambil pendapat yang pertama, ya cukup Mm-mm. di malam pertama, mm-mm. ya kan? Walaupun tidak kita lafalkan, atau ya Allah Bismillah saya berpuasa Ramadan karenamu ya Allah, Mm-mm. beri kau kekuatan. Mm-mm. Dengan lafal kita Mm-mm. itu dibolehkan. Atau seperti orang tua kita dulu ya, nah Iya, itu Sauma Adin. sauma godin an Ada adai syahri Ramadana, Itu setiap setiap tuh malam. pas mau tidur takut nanti besok lupa kamu nggak puasa Itu gitu. saking itu berarti Iya, ikut benar. pendapat tapi itu nih ya Oh. harus melafalkan niat setiap Setiap malam. malam. Saking hati-hatinya. Hmm. Nah, jika misalkan ada kasus tadi ketiduran, gak sempat lewat sahur, atau Mm-mm. mungkin tiba-tiba terbangun pas azan subuh, nah, berarti ikut pendapat yang pertama. Begitu. Berarti Cukup dengan keduanya tadi. boleh nih Ustazah Keduanya secara boleh. syariat. Boleh ya. Boleh. Kalau ngambil pemahaman pertama berarti harus benar-benar dilakukan setiap malam sebelum terbit fajar Terbit tadi. fajar, Tapi kalau mau ngambil yang kedua, Pendapat yang kedua satu untuk kali bulan. untuk 1 bulan itu juga boleh. Boleh. Iya, itu memang ada pendapat ulamanya. Iya, berarti terjawab ya Furkanes ya. Kalau Iya. lupa-lupa niat ini mungkin Furkanes yang ambil niat per malam memang harus Kita gitu harus. ya. Tapi Itu kalau untuk menguatkan iya benar. dalam beramal. Mm-mm. Jadi setiap kita Mm-mm. berniat, Mm-mm. itu sebenarnya niat yang dilafalkan itu mempengaruhi pada keselarasan anggota tubuh kita. Mm-mm.
nawaitu shauma Apa yang ghadin. dilafadzkan di Apa yang mulut. dilafalkan berarti kan ke otak kita akan mencerna, telinga kita, ya kan, anggota tubuh. Oh ya, besok mau puasa, berarti saya harus bisa menahan diri dengan baik. Jadi fisik pun terasa siap ya Ustazah Terasa ya. siap. Mm-mm. Itu sebenarnya untuk mempersiapkan diri bahwa Mm-mm. betul-betul saya harus bisa menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, itu salah satu hikmah kenapa melafalkan Itu disarankan ya. disarankan, Padahal iya. memang di hati ya sebenarnya. Walaupun Ustazah. memang dibolehkan tanpa dilafalkan. Boleh. Tapi itu tadi biar sinkron dengan Bisa apa yang sinkron. di mulut, di hati, dan dengan- gerak tubuh ya. Iya, betul. Contoh misalkan kayak gini. Kita punya niat baik Mm-mm. dalam hati. Kalau dalam hadis itu Masya Allah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Siapa saja yang berniat dalam hati, walaupun tidak dilakukan, Udah maka Allah Allah catat. catat sebagai sebuah kebaikan. Mm-mm. Tapi ketika kita, kayaknya nanti sore mau silaturahim lah. Mm. Kan dengar nih, Mm-mm. pas sudah terucap, Mm-mm. iya kan? Beda dalam hati. Mm-mm. Silaturahim. Dorongannya beda. Iya, Tapi jadi kalau sudah kita ucapkan, sudah terdengar, maka anggota tubuh ada kita usaha ada untuk usaha mengimplementasikan. melakukannya. Betul Ustazah, iya Betul. benar-benar. Ya ini Furqanas ya, dapat insight yang luar biasa ya. Jadi perkara niat ini sebelum jauh kita cerita kemana-mana, ternyata perkara niat ini hal yang paling menentukan puasa kita itu seperti Betul. apa ya Ustazah ya. Iya, sangat mempengaruhi. Masya Allah. Oke, kita lanjut Ustazah ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Jadi karena sudah berniat tadi kan, kadang-kadang kita di awal sangat semangat nih. Ini ada pertanyaan nih, kenapa ya tiap Ramadan semangatnya di awal doang, tapi masuk hari ke-10 mulai kendor. Padahal Kendor, niatnya di awal, nih tahun ini puasanya harus keren nih. Betul. Tahun ini puasanya harus bener-bener efek kepada ruhiyah gitu ya, ibadahnya lancar. Ini apa salah di niat atau gimana ya Ustazah? Oke, ini memang real terjadi seperti ini ya. Dan Sepertinya betul banyak yang curhat sama Iya. Ustazah seperti ini ya. Puasa itu ketika kita memahami sebagai sebuah kewajiban, ya sudut pandang kita itu akan membedakan bahwa kalau puasa itu menjadi sebuah kewajiban, maka kita hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban. Kalau puasa Biar itu gugur wajibnya gugur tadi. kewajiban. Tapi kalau suatu amalan atau khususnya di puasa sebagai sebuah kebutuhan, maka kita akan betul-betul mempersiapkan diri bagaimana berpuasa itu bisa menghasilkan dan bisa merubah pribadi menjadi lebih baik. Bahkan sebelum Ramadan tiba. Bahkan sebelum Ramadan. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Kalau Rasulullah dengan para sahabatnya 6 bulan sebelum Ramadan itu Masya sudah Allah. mengkondisikan dirinya Masya Allah, sudah untuk bulan memasuki bulan Ramadan. Sesiap itu ya. Sesiap itu sehingga bagi Rasulullah dengan para sahabatnya yang namanya bulan Ramadan itu betul-betul istimewa, betul-betul waktu yang memang spesial dari Allah SWT. Memang yang ditunggu-tunggu. memang ditunggu-tunggu. Sehingga dari hari pertama sampai akhirnya itu ya memang spesial, menjadi sesuatu istimewa. Jadi mereka dalam melakukan ibadahnya itu tidak ada istilah di pertama semangat, di pertengahan mulai males, di ujung lupa. Nah, kenapa Rasulullah SAW mencontohkan perlunya pentingnya kita ada persiapan beberapa bulan sebelum bulan Ramadan ini supaya ibadah yang kita lakukan ini memiliki stamina yang bisa lebih bertahan lebih lama. Ibnu Rajab berkata bahwa nggak apa-apa ya kita sedikit membuka dulu persiapan Ramadan. Iya, nggak apa-apa Ustazah, si awal nih. Ibnu Rajab mengatakan persiapan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab. Rajabun syahrun lizzar'i. Rajab itu bulan untuk menanam, memulai menanam. Wa Sya'ban syahrun lis-saqi. Kalau bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram, merawat. Wa Ramadan syahrun lil hasad. Kalau Ramadan itu bulan untuk memanen. Masya Allah. Jadi ketika kita memiliki persiapan diri dengan matang dengan baik, Ramadan itu ya saatnya kita memanen amal soleh. Dalam artian kita melakukan amal soleh itu memang sudah enjoy, sudah bisa kita nikmati karena kita sudah mendahuluinya dari bulan Rajab. Itu segala hal tentang seperti puasa sunnah, diperbanyak, baca Quran, qiyamul lailnya, ya kan, dan amal-amal soleh yang lainnya itu dimulai dari bulan Rajab. Sya'ban ada sedikit penurunan, tapi gimana harus kita rawat, makanya disiram lagi kesadaran jiwa kita bahwa Sya'ban ini sebagai bulan untuk mempertahankan amal soleh yang sudah dilakukan di bulan Rajab. Itu yang membuat itu bertahan. Dan kemudian ketika masuk Ramadan
Hari pertama itu ya hari kebahagiaan. Saatnya lah Saatnya ini. kita untuk bisa Mm-mm. memanen pahala yang sudah Allah janjikan. Masya Nah, kalau Allah. kita punya mindset bahwa Ramadan itu Mm. sebagai sebuah waktu yang diistimewakan Mm-mm. untuk kita, Mm-mm. maka kita akan betul-betul memaksimalkan. Contohnya gini, Mm-mm. kalau kita lagi searching hotel, Iya. ya kan? Mm. Tiba-tiba ada masuk WA ke kita, eh, layanan gratis, misalkan Iya. hotel Mm-mm. gratis, kemudian ada fasilitas yang sangat luar biasa, Mm-mm. diberikan waktu 1 bulan, tinggal di hotel bintang 5 Mm-mm. dengan Dengan fasilitas semua luar biasa, semua fasilitas. gratis Mm-mm. gitu. Kira-kira respon jiwa kita, Pingin. pingin, iya Seneng. kan, dengan bahagia. Iya. Nah, Ramadan itu Mm-mm. adalah layanan gratis dari Allah SWT Mm-mm. untuk bagaimana kita itu bisa mengambil dari kebaikan yang kecil pun Allah berikan pahala yang berlipat. Masya Allah. Beda di luar Berbeda Ramadan dengan di bulan-bulan yang yang lain. lainnya. Mm-mm. 24 jam dari detiknya sampai menitnya, sampai jamnya, sampai harinya, itu semuanya Allah berikan door prize pahala yang sangat luar Masya biasa. Allah. Kalau kita punya mindset bahwa Ramadan itu saatnya kita untuk kembali kepada Allah, maka kita akan memperhitungkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dari malam pertama, malam kedua itu kita memang dalam kondisi waspada gitu. Jadi berlalunya 1 hari, ya Allah Aduh, udah sudah 1 habis hari. gitu ya. Mm-mm. Kedua, nah sambil kita juga punya planning, ya kan, harus ada Mm-mm. perencanaan. Harus Jadi ada tidak memasuki Ramadan itu ya biasa-biasa udah aja, apa adanya apa gitu. adanya, Mm-mm. ikut seperti air mengalir. Mm-mm. Nah, makanya tadi Allah SWT itu mengawali panggilan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa itu orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu mereka memiliki persiapan mentalitas yang Prepare-nya prepare-nya luar bagus. biasa gitu. Secara kejiwaannya, secara dengan waktunya, betul-betul Mm-mm. memang Mm-mm. mengistimewakan dan memiliki niat bahwa saatnya bulan Ramadan itu kembali kepada Allah. Kepada Allah. Kembali kepada Allah, Mm-mm. saatnya untuk memperbaiki diri. Mm-mm. Yang mungkin dalam waktu 11 bulan ada lalai, Iya. ya kan? Ada khilaf. Mm-mm. Ramadan itu hadiah dari Allah, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah Mm-mm. untuk memperbaiki diri dengan sebaik mungkin. Insya Allah orang yang punya mindset bahwa bulan Ramadan itu bulan untuk memperbaiki diri, Mm-mm. maka dia akan bertahan Dari dengan awal ketaatan dari awal sampai akhirnya. konsistensinya bagus Konsistensi, ya Ustazah. iya. Mindsetnya harus dibangun. Mm. Jadi jangan menyamakan bulan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan biasa. Nah, banyak kasus orang yang di hari pertama atau contohnya di masjid-masjid Mm-mm. dari malam pertama Iya. itu, Masya Allah, Euforianya luar softnya biasa. sampai penuh ke belakang Mm-mm. gitu ya. Pekan kedua Berkurang. berkurang, pekan ketiga Biasa tinggal beberapa iya, padahal di lagi. pekan ketiga lah 10 ya, di ujung terakhir 10 ya. terakhir itulah yang waktu yang menentukan. Bagaimana kita suksesnya kita ibadah Ramadan itu di penghujungnya, bukan di awalnya. Nah, ini menarik Ustazah. Jadi kadang-kadang di ujung malah ke distract ini. Biasa kan kalau ibu-ibu suka nyiapin kue Iya, buat tamu, betul. baju lebaran untuk anak-anak dan keluarga. Memang di 10 terakhir ini tanpa sadar, nuansa yang dibangun pun pasar mulai rame sampai pagi gitu ya. Betul. Mm-mm. Itu betul sekali. Mm-mm. Jadi di situ ada ujian, ya. Makanya kenapa puasa itu artinya al-imsak, ya kan, menahan diri. Bukan sekedar dari makan dan minum, tapi bagaimana kemampuan kita menahan hawa nafsu, keinginan, ya kan. Allah SWT tidak menyuruh kita untuk membunuh. Berbahaya kalau nafsu dibunuh. Nggak boleh mematikan nafsu, Nggak tapi boleh menahan. mematikan, tapi menahan dan mengendalikan. Ramadan itu bulan latihan untuk mengendalikan. Di situ ujiannya Ustazah ya? Ya, di situ ujiannya. Kalau kita punya mindset 10 terakhir Ramadan itu sebagai kita untuk penentu keberhasilan Ramadan kita, maka kita akan berhati-hati. Nah, sebelum Ramadan itu ada persiapan prepare. Salah satunya mempersiapkan hal-hal untuk di akhir Ramadan. Kalau misalkan dulu kita beli kue, bikin kue ya. Iya, bikin kue. Di akhir Ramadan itu kita akan mendapatkan satu malam yang diistimewakan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar, ya kan? Lebih baik dari 1000 bulan. Itu perlu persiapan.
Jadi nggak bisa dengan serta-merta ditunggu gitu. Karena ya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang-orang yang menghidupkan dari malam pertama, bukan Bukan yang di terakhir aja tuh bukan di terakhir. begadang gitu ya? Iya. Kenapa? Lailatul Karena Qadar. malam Lailatul Qadar itu kan tidak ditentukan tanggalnya oleh Rasulullah. Iya, Ada disebutkan nggak ada kan? cuman malam ganjil katanya Malam ya Ustazah ganjil. di 10 Walaupun memang terakhir. para ulama dengan para sahabat lebih kepada sering kejadian, banyak kejadian itu malam Lailatul Qadar ada malam 27. Nah, kalau orang ketika menetapkan tanggal malam 27 itu sebagai malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar, setelah itu maka dia langsung santai-santai. Oh ya, karena udah dapet Karena udah kesannya dapat, Ustazah. padahal belum tentu. Iya kan? Tapi Iya. kalau mindset di 10 terakhir tidak diketahui Yang misteri. mana? Itu Misteri. salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW tidak Tidak pernah menyebutkan. menyebutkan. Rasulullah yang menyebutkan asrul awail, supaya kita betul-betul bersiap setiap malam itu menghidupkan malam-malam Ramadan supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, otomatis kita perlu manage waktu dengan baik. Manajemen waktunya. Jadi Iya, apalagi bagi seorang ibu. iya. Iya kan? Nah, itu juga Bisa kan? tantangannya Ustazah tuh. Itu memang hidayah dari Allah SWT ya kan. Kita sekarang 3 hari lagi menjelang Ramadan. Insyaallah. Pertama yang harus kita siapkan logistik. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki ya. Ya kan, kalau kita ada rezeki logistik untuk 1 bulan itu betul-betul ya minimal minyak, gula, tepung-tepungan itu Udah ada gitu sudah ya. ada. Ya sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan. Kemudian kebutuhan anak-anak. Apa? Baju lebaran. Itu kalau bisa sekarang ya Ustazah ya. Nggak usah nanti cari di pasar gitu ya, sampai mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Saya doakan ibu-ibu semua Insyaallah, rezekinya semoga. ya kan, jadi bisa lebih cepat mempersiapkan untuk hal Ramadan, Iya, lebaran. Misalkan bikin kue, ketika ada rezeki ya, kalau ada rezeki silakan pesan ya kan, atau tunjuk. Kenapa? Karena waktu Ramadan itu waktu yang memang kita nggak tahu apakah tahun depan itu kita akan bisa kembali lagi. Jadi perlu banyak pengorbanan. Pengorbanan secara rasa, pengorbanan secara hartanya, supaya kita betul-betul maksimal kembali kepada Allah itu dalam kondisi ya kita siap dengan semua waktunya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan Ramadan itu me time-nya kita dengan Allah. Jadi ketika kita menjadikan Ramadan sebagai me time-nya, maka kita harus meniatkan. Ini misalkan nih, seperti saya tiap pagi, nanti Ramadan itu kan tiap pagi datang. Niatkan inilah kebersamaan saya dengan Allah, kebersamaan saya dengan Al-Quran, itu 24 jam kita niatkan. Supaya itu betul-betul kita menjiwai apa yang kita lakukan. Ya karena belum tentu seperti Ustazah bilang tadi, tahun depan apakah kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Iya. Jadi apapun yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan, itu niatkan karena Allah dan jadikan itu sebagai sebuah peningkatan supaya ketika segala sesuatu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini lebih berkualitas. Insyaallah. Ya kan di bulan Ramadan itu bulan semua pahala kebaikan dilipat gandakan. Iya, bahkan setiap detiknya itu sangat berharga ya Ustazah. Ya kan kita nih ke RTQ dengan tim misalkan. Keluar dari rumah, bismillah ya Allah, ini bulan Ramadan, semoga ini menjadi bulan kebaikan bagi saya. Ya kan? Ini menjadi kontribusi saya, waktu saya untuk Al-Qur'an, untuk Allah. Harus kita memang harus dikejar sungguh-sungguh ya. Gitu ya Ustazah ya. Nah ini ibu-ibu ya, tips dari Ustazah nih, walaupun ibu-ibu suka ngeles nih Ustazah, kadang-kadang bilangnya tapi THR-nya keluarnya 10 terakhir gitu. Iya, tadi udah didoain sama Ustazah ya, mudah-mudahan ada rezeki lain itu ya, insyaallah THR nanti bisa ditabung ya Ustazah ya. Iya, jadi jangan berkecil hati gitu ibu-ibu semua nih, ibu-ibu nih yang paling sering. Walaupun bapak-bapak juga kadang-kadang di 10 terakhir juga heboh sendiri ya kan, persiapkan ini ganti itu ya. Ya, mudah-mudahan lah insyaallah ya, mudah-mudahan Ramadan ini kita benar-benar semangat nih, kita prepare dari awal sampai akhir. Oke Ustazah, mungkin nih kita ke pertanyaan fikih nih Ustazah. Nih kalau kita tanya pertanyaannya kan, pertanyaannya kok masih ditanyain hal seperti itu? Ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan sederhana yang masih bingung nih Ustazah. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya, nih soal fikih nih Ustazah. Kalau enggak sengaja ketelan air pas wudu, batal enggak Ustazah? Iya. Jadi para ulama ada yang memakruhkan. Jadi istinsyar dan istinsyaq, masukin air ke hidung, berkumur dengan memasukkan air ke hidung itu kan sunnah wudu. Dan itu beresiko
ketika kita menghirup air ke hidung atau berkumur Itu ketelan. berisiko telan, walaupun sedikit itu bisa membatalkan wudu. Walaupun Makanya tidak ada yang sampai sengaja. memakruhkan, Walaupun tidak sengaja Ustazah. walaupun tidak sengaja. Mm-mm. Sehingga untuk sunnah wudu Di bulan di Ramadan. bulan Ramadan ini kan sunnah ya, Mm-mm. berkumur dengan istinsak itu ditinggalkan. Karena bukan bagian wajib Bukan dari bagian yang wudu. wajib. Mm-mm. Jadi cukup dengan yang sunnah-sunnah yang lain yang tidak sampai ada sesuatu yang bisa Mm-mm. mempengaruhi masuk ke tenggorokan yang walaupun sedikit itu bisa menyegarkan, Mm-mm. ya kan? Sedikit-sedikit kenyang juga. 5 kali sedikit-sedikit boleh juga. Ada ulama yang memakruhkan, artinya kalau udah makruh lebih baik Lebih baik ditinggalkan. Karena itu tadi banyak mudaratnya tadi ya Ustazah ya. Betul. Jadi- Bagusnya udahlah uduk normal-normal aja wajah ya, saja. dengan yang bagian hidung dan mulut bisa dihindari. Karena kadang-kadang keasikan juga Ustazah, Iya. uduk lagi gitu kayaknya ada yang seger gitu ya. Astagfirullahalazim. Jadi itu ya Furqanes ya, jangan cari alasan ya uduk bentar itu biar ketelan. Kejawab ya Iya. sama Ustazah ya. Jadi ketika wudu yang wajib saja Yang ketika wajib. bulan Ramadan, karena masukkan air ke mulut dan ke hidung itu bagian dari sunnah wudu. Terjawab ya, insyaallah. Kita lanjut ya Ustazah ya. Begadang nonton drakor sampai sahur, terus kesiangan subuh, Iya. puasanya tetap sah Ustazah? Nggak subuh nih kayaknya, atau kesiangan udah duha nih kayak. Gimana Ustazah? Iya. Berhubungan nggak antara sholat tadi dengan ibadah Sangat puasa? berhubungan. Sangat berhubungan ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan keimanan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena motivasi keimanan, wahtisaban untuk mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dalam hadis yang lain, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan karena keimanan. Artinya puasa Ramadan itu supaya bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah Ramadan, maka siangnya berpuasa, malamnya qiyam. Man shoma Ramadan tadi kan Iya. hadis yang pertama, Iya, berpuasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, Iya, ya kan, dan hal-hal yang membatalkan. pahala puasa. Bicara yang kotor, hubungan suami istri itu tidak boleh. Di malam harinya man qama Ramadan akan lebih sempurna ketika malam-malam Ramadan itu dihidupkan dengan amal soleh. Nah, ketika ada seseorang berpuasa siang harinya, malam hari scroll sampai subuh misalkan, Hidup juga dia Ustazah. hidup juga. Cuma hidupnya gitu. Itu kan sebenarnya cerminan dari puasa satu hari tadi di siang hari kita. Kenapa? Karena ibadah solihah, amal soleh itu bisa mengundang amal soleh yang selanjutnya. Jadi kalau amal soleh kita di bulan Ramadan dengan izin Allah bisa sempurna, maka malam Ramadannya itu secara otomatis terbawa Ustazah. terbawa, akan menghidupkan malam-malamnya dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ibadah-ibadah. Jadi kalau ketika puasa pada hari itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga tadi, ya kan, masih berkata yang kotor, masih menggibah, masih menggunakan hal-hal yang dilarang. Ya ketika malam hari, ya itu cerminan dari tadi siang. Makanya kelakuannya juga hidupnya ya seperti itu. Iya. Walaupun dia berpuasa tetap sah puasanya, tapi pahala puasanya pahalanya tadi. Nah itu mungkin kesempurnaan puasanya kurang. Ada perbedaan batal puasa dengan hilangnya pahala puasa ya Ustazah. Iya. Jadi ketika seseorang bisa berpuasa, kan Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu illal ju'." Atas berapa banyak orang yang berpuasa hanya merasakan lapar dan haus saja. Ya kan? Artinya ya tadi mindsetnya itu ya namanya puasa. Ya, tapi secara nggak batal Ustazah, karena dia nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal yang membatalkan, tapi secara esensi puasanya nggak dapat. Iya, jadi dia melakukan sesuatu yang membatalkan pahala puasa tadi, mempengaruhi pada malam harinya. Artinya kalau scroll untuk mendengarkan tausiah, dengar mendengarkan murotal, itu bisa sinkron ya Ustazah biasanya. Tapi ketika scroll-scrollnya dracin sampai waktu subuh, ya begitu ya, kesempurnaan puasanya tidak didapatkan. Iya, walaupun puasanya ini pertanyaan puasanya tetap sah saja. Tapi itu tadi ya sempurna, kesempurnaannya hilang.
Baiklah Ustazah, nih ada lagi nih pertanyaan. Ini hal Mhm. sehari-hari nih sepertinya netizen masih bingung ya. Pakai skincare, lip balm, atau parfum pas puasa boleh nggak Ustazah? Iya. Jadi ketika kita sedang berpuasa, ya Mm, skincare yang sekedarnya, ya kan? nggak dijilat ya Ustazah? Ini gimana sih Furkanas pertanyaannya pakai skincare dijilat atau gimana ini? Skincare, misalkan pakai sunscreen, Mm-mm. pakai pelembab, Selama nggak ditelan selama sunscreennya nggak ditelan. Jadi aman. yang membatalkan puasa itu sesuatu yang mengenyangkan, yang masuk ke usus besar. Melewati Ya, tenggorokan. misalkan lip balm nih. Mm-mm. Hati-hati lip balm. Mm-mm. Karena saya pernah juga pakai lip balm. Biar nggak Manis. kering, iya Biar nggak manis. kering. Biasa ada Hati-hati. rasa-rasa gitu Ustazah. Itu lebih baik ditinggalkan karena bisa batal puasa. Begitu kita walaupun Hmm. sedikit karena kering misalnya. Manis, tertelan, batal puasa. Jadi kalau berasa gitu ya Berasa? sampai ini masuk ke Apalagi tenggorok. disengaja. Oh iya, Bisa batal kayak puasanya. uduk tadi ya Ustazah, jilat-jilat terus ini bibirnya Lebih ya. baik kalau lagi Mm-mm. Ramadan menghindari hal-hal Hal-hal yang bisa menjerumuskan pada batalnya puasa. Masya Allah itu ya netizen ya. Ini netizen jangan bertanya-tanya lagi, jangan buat dalih sendiri lagi ya. Jelas kalau memang bisa dihindari hal-hal yang bisa membatalkan, bagusnya nggak usah. Iya, betul. Iya gitu, lebih aman ya Ustazah ya. Ini ada lagi nih. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa karena sakit menahun? Nah, ini juga ada nih cerita sepupu saya nih kan Ustazah. Iya. Dia memang jarang banget bisa melaksanakan puasa Ramadan. Biasanya udah 3 hari, 4 hari itu pasti dirawat karena ada asam lambung gitu. Ini gimana nih Ustazah? Ya, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, Mm-mm. ayyaman ma'dudat. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan, ayat sebelumnya. Wa Mm-mm. 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun Mm-mm. ta'amu miskin. Mm. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ membagi barang siapa famangkana ala safarin fa'iddatun famangkana ala safarin aw maridon fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mm-mm. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam safar, Melakukan perjalanan. melakukan perjalanan atau maridon atau sakit, Mm-mm. fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka baginya mengganti Di hari di yang lain. hari-hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, fafidyatun, maka baginya untuk Fidyah. membayar fidyah. Nah, di Mm-mm. sini dibagi nih. Mm-mm. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu berpuasa yang memang selamanya itu sakit mu'abbad, sakit yang permanen. Memang nggak bisa melakukan kapanpun. Iya. Di hari di luar Ramadan Iya. pun. Dan memang sakit permanen Mm-mm. yang secara medis tidak mungkin sembuh. Mm-mm. Itu dengan membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Iya, Mm-mm. cukup membayar fidyah karena sakit menahun yang kemungkinan kata dokter nggak mungkin sembuh. Mm-mm. Itu fidyah. Mm-mm. Tapi ada sakit-sakit yang memang pada saat itu aja kata dokter insya Allah sembuh. Kalau udah sembuh boleh ini. Maka dengan cara mengkodok. Harus Tidak, ganti tetap. harus ganti. Mm-mm. Misalkan yang sakit apa? Lagi Ramadan mungkin pas lagi iftar atau lagi sahur kita makan pedas-pedas, ya kan? Pas sholat duha atau jam 9 sakit sakit lambung, perut, sakit perut. ya kan? Diare, Mm-mm. berkelanjutan sampai dehidrasi. Nah, dehidrasi ini obatnya apa? Dikasih cairan, Kasih dirawat, cairan, minum. sembuh gitu. Sembuh. Mm-mm. Ya kan? Maka pada hari itu, ya kalau dia dirawat sampai 3 hari, maka pada hari itu dia batal 3 hari. Maka faidatun ayyamin ukhar, mengganti 3 hari yang tertinggal tadi. Nah, jadi kita lihat kalau sakitnya itu memang kata secara medis bisa sembuh, maka dengan membayar qadha. Tapi kalau secara medis kemungkinan sakitnya menahun dan tidak mungkin sembuh, dengan membayar fidyah. Oh Itu begitu. harus dibedakan. Nah ini juga sering jadi pertanyaan nih Ustazah. Ini Iya. kita sambung pertanyaan berikutnya tentang ibu menyusui dan ibu hamil. Ini terlalu banyak informasi mungkin ya, agak bingung gitu. Apakah harus mengganti, kemudian harus mengganti dan mengqadha atau mengqadha saja? Betul. Nah kondisi ibu hamil dan menyusui ini seperti apa Ustazah? Ya, para ulama di sini berbeda pendapat ya. Jadi kategori ibu yang menyusui itu masuk dalam kategori yang pertama, famangkana minkum maridon. Orang yang sakit dalam keadaan tidak sehat lah. Karena tidak sehat. Hamil itu kondisinya kan
Iya, tidak sehat. tidak sehat, benar. Fa'iddatu min ayamin ukhor. Mm-mm. Di sini berbeda pendapat. Kalau sakit si ibu hamil, kekhawatirannya untuk dirinya saja Nggak kuat. nggak kuat, Mm-mm. maka dengan mengkodok. Kodok ganti. Pendapat ulama yang pertama. Iya. Mm-mm. Kemudian yang kedua, jika kekhawatirannya untuk diri dan si anak, fidyah dan kodok. Dua-duanya. Setelah Dua-duanya. mengkodok bayar fidyah Iya. lagi. Mm-mm. Yang ketiga, Mm-mm. karena sakit ini hamil Mm-mm. dan menyusui tadi, Mm-mm. itu kan rahmat dari Allah Iya. SWT. Mm-mm. Ya kan, apalagi ada kondisi si perempuan itu sulusul wiladah. Kalau tahun ini mabok, Tahun depan nyusui. menyusui. Tahun depannya mabok lagi. Jadi rusahnya itu Rusah. ini ya. Iya. Itu gimana, Ustazah? Sahabat Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas, Mm-mm. maka mengambil kategori Fidyah saja. dengan fidyah saja. Di sini kan Karena nggak ada dapat tiga waktunya juga, Ustazah. Iya. Terus hamil, terus Terus hamil, menyusui tadi. misalkan ada yang melahirkan setiap tahun, ya kan? Makanya saya pernah ini ya menyarankan kalau kita mau hamil itu rencanakan dengan baik, lihat Iya. waktunya. Misalkan kalau, Jangan kena Ramadan gitu. ya juga kalau ya, kita Ustazah. misalkan ambil pendapat pertama, berarti setiap Ramadan hamil, melahirkan, Iya. ya kan, atau menyusui, ya kan? Maka ketika kita tadi mengkhawatirkan kesehatan Iya. kita ke si anak, Iya. ambil dengan kodok. Ya, kalau kita ambil pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dengan fidyah, Fidyah itu lebih ringan. Lebih ringan. Iya. Iya. Tapi disinilah pentingnya kita untuk bisa merencanakan dengan baik, dan pilihan-pilihan ini kan dikembalikan kepada Ke diri sendiri. diri sendiri. Mm-mm. Bukan berarti ketika orang yang mengambil fidyah puasanya nggak sah, atau mengata-ngatain dengan sesuatu yang tidak, karena semuanya ada argumennya, ada dalilnya. Jadi apapun pilihannya itu sebenarnya ada dalilnya. Ada Ustazah. dalil. Ibu yang Ada mengambil, pilihannya. bahkan ada ibu yang nekat juga nih Ustazah. Iya. Puasa terus gitu 30 hari. Ada gitu kan Ustazah, merasa ya baik-baik aja, dianya baik, bayinya baik Itu silakan, itu kan pilihannya. Tapi ada rukhsahnya sebenarnya. Ada rukhsahnya. Kenapa? Coba kita baca di ayat selanjutnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian itu yang hal-hal yang mudah, tidak menghendaki hal yang sulit. Jadi Allah SWT walaupun menetapkan suatu kewajiban, pada prakteknya gimana caranya kewajiban ini bisa dilaksanakan dengan semudah mungkin. Tidak menyiksa tadi. Tidak menyiksa. Contoh misalkan, kalau puasa nggak sanggup, ya udah berhenti. Masih ada waktu lain, dikodok, ya kan? Sholat nggak sanggup berdiri, duduk. Fadkurullaha qiyaman au qu'udan, duduk atau tidur. Ala junubihim. Banyak pilihan, yang penting bagaimana ibadah kewajiban ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi Allah SWT dengan Maha Rahman dan Rahimnya itu memudahkan segala urusan, kewajiban bisa terlaksana dengan baik, kemudian bisa dilaksanakan dengan mudah. Terkadang ada kewajiban itu menjadi sulit karena kita yang menyulitkan dirinya. Ya kan? Ribet sendiri ya. Ribet sendiri. Padahal Allah sudah ngasih kemudahan. Contoh pelaksanaan sholat ketika safar. Boleh di jamak, boleh di jamak, boleh di kasar. Bahkan ketika safar boleh juga ini kan. Puasa. Oh ya, dibatalkan ya Ustazah, karena safar tadi di ayat tadi. Iya benar. Nah itu Furqanas ya. Tapi ada yang mudah, jangan dimudah-mudahin juga Ustazah ya. Itu beda. Babnya jangan mudah dimudah-mudahin. Mudah-mudahin. Contoh misalkan kita kan mau melaksanakan sholat, katanya kita ambil yang mudah-mudah aja. Iya. Menunda-nunda. Iya. Kan boleh gitu ya, mudah gitu. Menunda-nunda waktu sholat sampai di ujung. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi memudahkan itu dalam prosesnya, ya kan? Bukan memudahkan itu saya kan lagi kerja, kan masih ada waktu, kan batas asar itu zuhur misalkan sampai 13.45, tetap 15.45 kalau sekarang hari ini kan? Karena zuhur telat. Kan kata Allah kan mudah-mudah aja, masih ada waktu 2 jam. Itu bagian kategorinya memudah-mudahkan. Jadi Allah mudahkan ini benar-benar apabila ada rukhsah tadi. Ada rukhsah. Seperti yang dalam puasa tadi Ustazah. Jadi ketika Allah sudah memberikan rukhsah, kenapa kita mengambil yang Ini juga menenangkan hati ibu-ibu ya yang lagi hamil, lagi menyusui, merasa kok kayak orang lain menikmati ibadah puasa, kemudian dengan kita nih kekurangan pahala. Insya Allah ibu-ibu ini banyak pahala lainnya Ustazah yang bisa jadi ini. bagi perempuan, ya kan? Apalagi nih
sering ada muncul pertanyaan, "Saya sedang haid Ustazah, Iya, amalan apa?" iya, Ya kan. "Saya sedang hamil, saya nggak sanggup lagi melakukan untuk baca Quran, sudah engap kan tadi gitu, sakit kan." sakit tadi, Iya kan. Semua amal soleh dilakukan di bulan Ramadan Itu itu dilipat ini nilainya gandakan, ibadah. nilai ibadah. Mm-mm. Man aftara shaiman, barang Mm-mm. siapa yang memberi bukaan kepada orang Kepada orang berpuasa, ya kan, itu sama sama pahalanya pahalanya dengan orang yang berpuasa. berpuasa. Jadi kalau kita sedang haid, apa yang bisa kita berikan untuk bisa memberi bukaan untuk 10 orang, berarti 10 pahala orang yang Ke kita. berpuasa. Kita sedang sakit, pingin pahala orang baca Quran, ya berarti kita bersedekah ke orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Saya ingin wakaf Al-Quran, saya ingin bersedekah. Misalkan di rumah Quran ini ada 30 orang, saya ingin memberikan, mewakafkan, misalkan setiap hari 10 orang, 10 orang. Ya kan, itu kan pahalanya luar biasa, pahala. Jadi masih banyak sebenarnya, seperti Ustazah bilang tadi, Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman. Jadi cari hal-hal baik lain untuk yang membuka bisa pintu pahala, untuk kita. Jadi Masya. walaupun dalam kondisi kita nggak sanggup melakukan apa-apa, cari pahala yang bisa kita dapatkan. Masya Allah, gitu ya Furqanas ya. Jadi jangan bersedih dalam keadaan sakit. Insya Allah, ini Kak Ais doakan dan Ustazah doakan sehat semua nih sebelum Ramadan. Nah, Ustazah, ini masih terkait tentang, karena Ustazah menyebut tadi qada ya. Jadi ada pertanyaan tentang qada nih. Kalau masih ada hutang puasa nih, tapi nggak sempat qada karena sakit berkepanjangan, bagaimana Ustazah? Apakah kita bayar fidyah, dan kapan harus dibayar fidyahnya? Mungkin ini karena 3 hari lagi mungkin ada hutang puasa yang nggak kekejar lagi nih Ustazah. Itu gimana Ustazah? Jadi kita lihat pada kategori sakitnya. Apakah sakit yang tadi secara medis akan sembuh, atau sakit yang secara medis tidak mungkin sembuh. Kalau secara medis tidak mungkin sembuh tuh begini kondisinya. Memang tidak bisa beraktivitas apa-apa lagi. Tapi kalau masih bisa beraktivitas normal seperti biasa, itu insya Allah sehat. Ya, jadi kondisi sakitnya juga harus dilihat. Ketika dia meninggalkan beberapa hari dalam kondisi sakit, tahun ini belum sempat qada. Iya, udah mau Ramadan lagi. Udah mau Ramadan lagi. Dicatat jumlahnya 7 hari. Berlalu 1 bulan Ramadan, maka ketika Syawal langsung untuk bisa merencanakan qada puasa. Jadi fidyah ini kapan dibayarnya Ustazah? Fidyah itu tadi kalau sakitnya menahun. Tetap jangan utamakan bayar dulu. Kalau memang diberi kesempatan sehat, bagusnya diqada, tetap qada dulu. Jadi sakitnya dilihat tadi, kalau sakitnya yang tidak mungkin sembuh, maka dengan membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya, misalkan tahun kemarin ada sakit karena diare 5 hari, ya kan, diare 5 hari, haidnya 7 hari, 12 hari, ya kan, baru tertunaikan 7 hari, ya 5 harinya belum. Nah, itu masih tetap qada, masih hutang qada. Jadi ada juga ini pemahaman awam nih Ustazah. Kalau udah tahun depan itu udah 2 kali lipat. Sebenarnya nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Qadanya tetap masih sejumlah yang tinggal. 5 yang tertinggal. Nanti 2 kali lipat ditambah dengan yang yang tahun ini mungkin. Masya Allah. Nah, jadi kan ada Parno sendiri, banyak banget dikali lipatkan bertahun-tahun gitu. Nah, terkait dengan qada puasa ini saya sarankan kepada semuanya ya. Wanita haid, wanita nifas, dicatat jumlahnya biar clear. Jadi misalkan saya haid dari tanggal 8 sampai tanggal 9 sampai tanggal 16. Berarti berapa hari? 8 hari. Ramadan tahun ini batal puasa karena haid 8 hari. Ya kan? Itu diketahui oleh suami, diketahui harus oleh tahu anak. Supaya apa? Karena Ramadan ini wajib ain. Puasa fardu ain. Setiap orang wajib. Saking wajibnya, ketika tidak sanggup harus diqada. Iya, ya kan? Ketika dia meninggal, tetap harus diqada. Makanya keluarga harus tahu. Makanya dicatat, Bang, tahun ini batal puasanya 8 hari. Nanti ibu yang nifas setengah bulan, misalkan 15 hari. 15 hari tahun ini karena nifas. Qada. Terus dicatat. Yang sakit juga karena sakit tahun ini nggak puasa karena sakit 7 hari, dicatat. Sehingga
Itu saking wajibnya Saking puasa, wajibnya, nggak ya bisa kan? ditinggalin Ustazah ya? Kata Mhm, Rasulullah dalam hadis ini, ada seorang anak datang, "Ya Rasulullah, mhm, ibuku sudah meninggal mhm, dan dia masih belum ada puasa yang mhm, diqadha. mhm, mhm, mhm. Afa'ala yasau, apakah aku harus berpuasa?" Kata Rasulullah, "Kamu berpuasa atas nama ibumu Mhm, beberapa hari yang dia tinggalkan." Jadi mmm. walinya nanti yang membayar Yang akan membayar, qadanya, saking saking wajibnya. wajibnya. Ini bahaya kalau nggak kita catat Ustazah ya, Iya, karena tidak tahu tidak tahu. jumlahnya. Jadi jangan sampai kita sendiri yang tahu. Iya, Kalau kita punya anak berapa hari dicatat, nih anak si fulana mmm, 8 hari. Nanti ketika mau masuk Ramadan, sudah qada habis. iya, Nah, mhm, kita mhm, ingatkan. Itu mhm. kewajiban wali nanti, Kalau tidak kalau selesai, tidak selesai. Jadi mmm, setiap tahunnya, tahun ini sudah qada, mhm, ya kan, nanti bulan Rajab tuh kita sudah menghalau-halau, sudah qada puasa. Ada lagi nih masih 3 hari lagi, selesaikan cepat. Nanti udah selesai, sudah. Jadi mmm, semua kita, saya sebagai seorang istri, mhm, bahkan saya sebagai ibu, alhamdulillah Umi sudah selesai ya qadanya. Jadi semua orang tuh kasih satu tahu. tahu. Iya, karena itu Iya, saking wajibnya wajibnya, puasa. Ketika benar kita benar tertinggal benar. puasa, maka wali Wali harus menuntaskan yang itu, menuntaskan. Sepertinya dicatat. iya itu ya Furqanas ya. Nah kalau Kais pribadi nyatat ada Ustazah, cuman diri Alhamdulillah. sendiri aja. Iya, Nggak kasih tahu, tadi tuh mikirnya untuk catatan diri sendiri biar inget, apalagi yang menyusui. Kalau yang haid iya. biasanya nggak dari Syawal, biasa udah kelar gitu, tapi yang nyusui ini kan banyak sama Puasa menyusui. itu berkelanjutan. Makanya kodonya Hmm, pun ketika kita meninggal diwariskan. diwariskan Wah, kodonya. kodoknya diwariskan, Masya Harus Allah. dikode sama ahli waris. Di Furqanas ya, jangan banyak mewariskan, yang lain nggak diwariskan, kodok puasa yang Iya, betul. diwariskan. Oke Ustazah, kita lanjut ke target Hmm. ibadah nih, langsung ke target ibadah nih Ustazah. Ada pertanyaan nih, jadi Mhm. seperti di awal tadi Ustazah sampaikan bahwa bulan ini bulan penuh rahmah, bulan dilipat gandakan pahala, kita juga harus saatnya me time lah dengan Iya, Allah gitu ya. Jadi betul. kan ada target-target tertentu nih yang harus kita kejar nih sebelum Ramadan, kita buat nih mungkin di buku harian kita Iya, gitu ya, di betul. jurnal harian kita. Nah, ada pertanyaan nih Ustazah. Apakah harus khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan? Terus kalau memang Mhm. harus khatam, bagaimana tipsnya agar bisa khatam? Iya, betul. Mhm. Kepada Furqanis semuanya, Mmm, saya berpesan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, dan itu mmm, wasiat dari Rasulullah mhm, Shallallahu alaihi wasallam. mhm, Ya, mhm, dalam hadisnya, Al-Qur'anu was-saumu, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. mhm, Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. mmm, Wa qala siyam, maka puasa akan berkata, "Ya Rabb, mana'tuhu, aku mencegahnya anin naum, dari malam dari hari, malam hari, mhm, supaya dia, maaf kalau puasa siang hari ya, mhm, mana tuh anitoam, saya menahan dia dari makan dan minum, mhm, dan berikanlah saya kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepada dia." mhm, Allah memberikan izin kepada puasa untuk memberikan syafaat memberi syafaat, kepada mhm, dia. mhm, mhm, Wa qala Al-Quran, dan Al-Quran berkata, "Ya Rabb, mana'tuhu aninum, aku mencegahnya malam hari dari tidur, karena dia menghidupkan membaca Al-Qur'an, malam-malam mhm, dengan membaca Al-Quran. Fasyafi'ni, berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada dia." Dan Allah memberikan kesempatan kepada Al-Quran dan saum tadi untuk memberikan syafaat kepada si hamba. Bahwa Al-Quran dengan mmm, puasa itu seperti dua sisi, dua sisi mata uang yang tidak yang bisa dipisahkan. dipisahkan, Yang namanya Ramadan, ya bulan Al-Qur'an, Al-Quran. Makanya Al-Quran itu, dalam Al-Quran disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Qur'an. Jadi harus kita miliki mindset dalam pikiran kita, Ramadan bulan Al-Quran. Jadi sia-sia sekali kalau kita nggak banyak membaca Al-Qur'an di bulan itu Kalau Ustazah. Allah Mhm, Subhanahu wa Ta'ala begitu mengistimewakan bulan mhm, Ramadan sebagai bulan diturunkannya iya, Al-Quran, bahkan mhm, Rasulullah itu murojaah tahunan mhm, kepada malaikat Jibril mhm, di bulan di Ramadan. bulan Masya Allah. Murojaah, Mmm, ya kan? mhm, Jadi apa yang sudah diwahyukan disampaikan dari kepada beliau, ayat-ayat kepada Rasulullah SAW itu sallallahu alaihi dibaca wasallam. ulang lagi Di bulan di Ramadan. bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan itu Mmm, bulan untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Al-Quran. Nah, ibu-ibu, saya ingin membagi tips gitu ya. Ini tips ditanya nih Ustazah. Eh, Mhm, Kalau kita ingin bertarget 1 kali hatam, mhm, 2 kali hatam, mhm, 3 kali hatam. Pertama, target angkanya. Kalau 1 kali, jangan ibu tetapkan 1 kali hatam, 2, 2 kali lipat. mmm,
Kalau mau target 2 kali, 2 kali 2 kali lipat. lipat. Kalau Mm-mm. 3 kali, 2 kali lipat. Berarti target hatamnya 2 kali, target hatamnya 4 4 kali, kali. 6 kali, dan seterusnya. Mm-mm. Sehingga ketika tidak mencapai target yang kita 1 kali hatam sudah tercapai. Sudah tercapai. 50% Iya. dari Mm-mm. 100% yang kita Mm-mm, mm-mm, targetkan. mm-mm. Kalau mau target 3 kali hatam, jangan ditulis target 3 kali hatam. Tulis target 6 kali hatam. Kalau tidak mencapai target, 50%-nya Iya, target itu tercapai. tercapai. Iya kan? Kalau kita 1 kali khatam nggak tercapai Nggak pun tercapai. Bisa jadi cuma setengah. Nah, Iya, itu kita benar. bagi waktu. Misalkan kalau 1 kali hatam, itu harus Mm-mm. dihitung Ibu Solihah, Mm-mm. dihitung. Kita ada masih produktif haid, dipotong Iya, haid lagi, dipotong haid lagi 8 hari lah, kurang 8 lebih hari. 7 sampai 8 hari. Berarti sisa 22 hari. Iya, benar. Kalau kita target 1 kali hatam, kalau dipotong dengan haid, Mm-mm. bisa-bisa nggak tercapai hatam 1 kali Iya, hatamnya. benar. Mm-mm. Makanya harus Karena hitungannya 1 hari 1 juz misal 1 hari Ustazah. 1 juz. Itu Ya aja kan? udah kena haid 8 Iya, hari. tapi kalau targetnya 2 kali hatam, insya Allah dapat tercapai. Nah, kalau 2 kali Mm. hatam berarti per harinya berapa juz kita baca Quran? 2 juz. 2 juz. 2 juz itu berapa halaman? 40 4 halaman. 40 halaman. Nah, kita bagi 40 halaman 20 itu lembar ya. dibagi 20 lembar. Ya. Satu juz 10 lembar, ya kan? Oke, ya betul. 20 halaman. Jadi 40 40 halaman dibagi 5 waktu atau dibagi 4. dibagi 5 setiap setelah sholat wajib. Ya. Berarti sekali kita duduk dapat 8 halaman. Lakukan secara konsisten Di bulan Ramadan ini. di bulan Ramadan. Jadi kita harus punya jadwal tersendiri. Iya. Yang namanya Ramadan itu waktu prioritas untuk Al-Quran. Bukan kita menunggu waktu luang. Iya, sambil-sambilan. Sambil-sambilan. Tapi betul-betul memprioritaskan meluangkan waktu khusus. Memang ada plot waktu untuk baca Al-Quran. Dan itu orang tidak boleh ganggu. Jadi itu disebut dengan me time-nya ya. Jadi ketika ada apa-apa tuh mohon maaf. Itu memang sudah ada alokasi waktu untuk Al-Quran. Iya, nggak boleh ke distract dengan apapun, termasuk handphone biasanya saja. Jauhkan ya. Iya, itu jauhkan. Iya benar. Nanti bunyi, dah ke distract, dah ketinggalan, dah. Jadi alhamdulillah minasyaitonirrajim. Jadi benar-benar memang fokus di bulan Ramadan ini waktu-waktu yang ditentukan untuk baca Al-Quran memang dengan Al-Quran itu sendiri. Insya Allah dapat kalau seperti itu saja ya. Itu harus kuat azamnya ya. Kenapa kalau kuat azamnya kurang kuat? Biasa sebesar apapun target yang sudah kita terapkan, itu akan berlalu begitu Iya aja. benar Ustazah. Iya. Kalau azam kuat, insya Allah hal-hal yang itu akan bisa tertangani, di-manage dengan baik. Jadi kita jadikan bulan Ramadan ini bulan spesial hidup kita, diri kita dengan Al-Quran yang lebih banyak. Interaksi Al-Quran yang lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Ya, itu tadi tips dari Ustazah Furqanas, kalau punya target dikali 2 biasanya insya Allah minimal walaupun nggak sampai target setengahnya dapat gitu ya. Jadi yang kita targetkan 2 kali dapat insya Allah. Insya Allah 1 kali. Tapi kalau 2 kali target tidak tercapai 100%, dapatnya 1 kali. 1 kali. Minimal sekali 1 kali ya Ustazah ya. Iya. Kan target minimal 1 kali minimal. itu. Nah, jadi itu seperti itu ya, pandai-pandai dalam memanage waktunya dengan baik. Iya, ini nyambung pertanyaannya Ustazah dengan yang Ustazah sampaikan manage ya. Iya. Bagaimana membagi waktu nih? Nah, tadi kan kita memang nih spesialkan lah waktu, tapi kan kita juga kadang-kadang nih ada yang bekerja nih. Bagaimana membagi waktu antara kerja, kemudian keluarga, dan ibadah-ibadah target ibadah kita di bulan Ramadan tadi Ustazah. Iya. Jadi kita sebagai makhluk sosial juga memiliki amanah di luar rumah ya kan, ada amanah di dalam rumah. Jadi ketika kita ada amanah ya kita tuntaskan dengan baik amanah itu. Di bulan Ramadan ketika kita menunaikan amanah kan pahalanya ya amal soleh. Iya. Bagian amal soleh yang harus kita kerja juga ibadah ya Ustazah. Iya, juga ibadah. Itu tetap harus kita bagian dari yang dalam daftar harian kita. Karena ini adalah amanah. Ya. Jadi ketika kita menganggap ini amanah, ini amal soleh. Iya kan? Nah ini di tempat kerja, lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan amanah itu. Kemudian ketika ke rumah, maka ada waktu-waktu yang memang kita mungkin dia sebagai seorang anak atau sebagai seorang istri lah, contoh misalkan seperti saya, istri dan ibu.
saya tidak boleh egois. Saya Mm-mm. punya punya Iya, target ibadah sekian-sekian pingin gitu nih kan. Ramadan jangan ganggu Umi Jangan gitu ya. ganggu. Nggak boleh gitu juga ya Nggak boleh Ustazah juga ya. egois, Mm-mm. ya kan? Kata Rasulullah itu, seseorang yang menunaikan hajat saudaranya itu lebih baik daripada orang yang itikaf di Di dalam masjid. masjid, Masya Allah. Itu Itu harus harus dipahami. dipahami betul. Iya Jadi benar. ketika kita menyiapkan hajat saudara kita nih, Mm-mm. kita Mm-mm. pulang ke rumah, masak dulu sebentar. Mm-mm. Masaknya mungkin jangan disamakan seperti hari-hari biasa. Iya, Kalau bisa bumbu-bumbu itu, sayuran-sayuran, udah ikan-ikan itu disediakan. betul-betul sudah disetting, Iya, sudah disiapkan. Ini iya, pentingnya manajemen waktu sebelum Ramadan itu memang sudah terkondisikan dengan baik. iya. Jangan masak rendang ya, Ustazah 2 Iya, jam itu minimal. minimal untuk menghangatkan lah ya. Masak rendangnya nanti aja waktu mau lebaran. Nah, ketika kita menyiapkan hajat anak kita, suami Mm-mm. kita, Iya, ya kan saudara, iya. itu kan Bagian harusnya dari ibadah. bisa. Iya, Bagian itu dari harus ibadah. di framing, itu Ya, harus di di framing. ini kan. Nah, mungkin nanti tata kelola masaknya itu yang harus kita rubah. Itulah tuh manajemen waktu Manajemen tadi. waktunya. Kalau biasanya di dapur 1 jam, ya kan, Mm-mm. di hari-hari biasa, saking suka seneng masak, biasanya kayak gitu. Iya. Nah, bisa nggak nanti Ramadan ini bawang tinggal cemplung Iya. bumbu-bumbu. Iya, Ya simpel-simpel semplang-semplang semuanya. aja ya, Ya kan, kalau Ustazah perlu ya. kita batasin. Oh, ini masak mulai jam 3:30 sampai jam 4. Mm-mm. Iya, ada timing gitu ya. Iya, Iya. harus ada timingnya. Jadi jangan jangan dibiarkan waktu jangan terlalu. ngaji dari pagi terus kelaparan pas buka puasa nggak ada Iya, makanan. bukan juga seperti itu. Nggak juga seperti itu, Iya, Ustazah. jadi nggak Jadi boleh nilai egois. ibadahnya juga jadi kurang Jadi seperti berkurang. itu. Iya benar, Betul. Ustazah. Mm. Nah itu ya ibu-ibu ya tipsnya ya. Jadi insya Allah banyak jalan menuju Menuju- Roma. Insya Allah ya. Jadi tinggal Banyak di jalan menuju surga. Iya, banyak jalan menuju surga, Furkanas. Jadi jangan berkecil hati ya dengan kerja, kemudian ada amanah di rumah. Insya Allah kalau di manage Allah akan tolong. Akan Allah mudahkan. Allah mudahkan, insya Allah. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih hampir habis nih segmentasinya, Ustazah. Ini apa nih tanda-tanda, ada nggak Ustazah tanda-tanda Ramadan kita ini diterima sama Allah? Ini udah habis nih ceritanya Ramadan. Iya. Nah, apa tanda-tanda seseorang itu benar-benar mendapatkan keutamaan Ramadan selama sebulan? Jadi al-hasanatu tad'ul al-hasanatul ukhra. Satu kebaikan, satu amal kebaikan itu bisa mengundang kebaikan yang lainnya. Kita Ramadan sudah berlalu. Begitu masuk pertama di bulan Syawal, hari pertama, ya kan? Efek atau asar, bekas-bekas Ramadan tuh masih Terlihat. masih terlihat. Sholat Tepat waktu. Jadi nggak ada istilah banyak tamu. Ini kita lewat. terlewat sedikit. Walaupun banyak tamu, azan gitu kan, Langsung sadar gitu ya. langsung sadar. Kalau perlu, ibu mau sholat bu, Iya. ya kan? Jadi barometernya ibadah tadi masih konsisten. Masih konsisten, itu yang pertama. Ya. Jadi salah satu ibadah yang diterima oleh Allah SWT itu al-istiqomah, konsisten dalam melakukan satu amal soleh. Yang kedua, bersemangat. Jadi semangat yang awal di Ramadan tadi masih berkelanjutan di Masih bulan berkelanjutan. Syawalnya. Jadi semangat ibadahnya itu masih ada gitu. Hari pertama Ramadan, hari pertama bulan Syawal, banyak tamu sampai malam. Aduh, belum sempat baca Quran. Maka semangat untuk menyempatkan diri membaca Quran itu masih ada. Tidak ditinggalkan sama sekali. Jadi istiqomah dan adanya semangat. Kemudian semakin baik dari yang dulu. Jadi karantina Ramadan ini kelihatan betul-betul menjadi tarbiyah nafsiyah kita, nafsiyah. sekolah jiwa kita. Jadi begitu Ramadan berlalu, nampak perbaikan dalam dirinya, dalam berbicara, ya kan, kepada orang lain, ya kan, kepada suami, kepada anak-anak. Jadi amal solehnya itu terlihat. Faman taba wa amana wa aslaha. Barang siapa yang bertaubat, maka keimanannya bertambah, wa aslaha, terus memperbaiki diri. Jadi semakin baik. Itu ciri Ramadannya itu diterima. Jadi Ramadan berlalu, perubahan dalam manajemen waktu kita semakin baik, ya kan, bicara kita semakin teratur. Jadi secara kepribadian juga seharusnya kita berubah ya Ustazah ya. Ada perubahan dalam pribadi kita lebih baik lagi. Itu ciri beberapa ciri ya Ramadan yang
amal soleh kita diterima oleh Terima. Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi benar-benar sebulan itu jadi proses untuk semua itu karantina, tarbiyah tadi kata Ustazah ya. Betul, Jadi kelihatan nanti efek kelihatan, sampingnya setelah Ramadan mhm, berakhir. Nah, berakhir ini di situ tantangannya tadi sekolahnya. seperti itu Ustazah ya. Kadang di Syawal kita langsung meleng di hari pertama gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Iya. di Ramadan ini tidak seperti Ramadan-Ramadan yang lalu ya. Di hari pertama kita sudah meleng Ustazah dari Nah, jadwal sholat mungkin tilawah juga berkurang, makan mulai tidak terkontrol seperti itu. Jadi mudah-mudahan Furkanas kita persiapkan Ramadan ini sebaik mungkin ya. Nah, amin ini ya Allah. terakhir Ustazah. Apa nih pesan Ustazah untuk anak muda yang ingin menjadikan Ramadan kali ini lebih baik dari tahun lalu? Jadi supaya semangat Ramadan ini tetap hidup setelah Idul Fitri seperti Ustazah sampaikan. Apa nih anak muda nih yang masih bingung ya kan? Iya, Karena kalau kita lihat zaman sekarang Ustazah terlalu banyak hal yang bikin ke distract ibadah tadi betul, dengan handphone mungkin ya, dengan tongkrongan, belum lagi nanti betul. jadwal bukber yang luar biasa. Jadi Ya, nauzubillah min dzalik ya Ustazah. Kalau Kai sendiri tuh sering lihat kadang kalau diajak bukber makanya jarang-jarang keluar banget diajak bukber, kadang tempat sholatnya nggak betul. Itu bisa lepas sholatnya tuh iya, nggak lewat. pas gitu ya, kadang-kadang tempat sholatnya nggak nyaman jadi kadang nggak ikut si bukber gitu. Nah tapi kadang-kadang pernah ikut bukber itu kadang sholat maghribnya Lewat. kelewat gitu, Mm-mm. nongkrongnya terlalu lama, Betul, itu tarawih real. real kan, tarawihnya juga nggak ada gitu. Jadi apa nih pesan Ustazah kepada anak muda supaya menjadikan Ramadan ini Ramadan yang memang ditunggu-tunggu, Mm-mm. kemudian Ramadan yang memang dipersiapkan sehingga mendapatkan keutamaan Ramadan yang seperti Ustazah sampaikan tadi. Iya, Silahkan Ustazah. saya berpesan pada anak-anak saya juga kepada Purkonis semuanya, Mm-mm. jadikan Ramadan ini momentum kita untuk bisa merubah diri lebih baik lagi. Ya, merubah diri lebih baik itu berawal dari cara kita memandang sesuatu. Maka bekali Hmm. dulu diri kita dengan ilmu tentang puasa, tentang Hmm. fikih Mm-mm. puasa, bahwa berpuasa itu bukan sekedar Menahan menahan uh, diri dari makan. makan dan minum saja, tapi bagaimana kemampuan kita menahan dan mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu kita, Mm-mm. dan itu bisa kita latih di bulan Ramadan. Jadi kan Ramadan. Ramadan Mm-mm. ini sebagai Ramadan terindah dalam hidup kalian. Amin, insya Allah. Ramadan yang bisa menjadi hadiah istimewa untuk diri Untuk diri kita. sendiri. Kenapa? Amal soleh yang kita lakukan saat ini bukan untuk orang lain, Mm-mm. tapi untuk Diri diri sendiri. sendiri, dan itu menjadi bekalan masa depan. Ketika masih muda, produktif dengan amal soleh, Mm-mm. insya Allah ketika tua itu menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi pegangannya. Insya Allah. Ya, Jadi kalau dimulai dari muda, insya Allah akan akan terus, mudah nanti. akan mudah. Mm-mm. Jadi kalau bisa merubah lebih cepat, merubah diri Mm-mm. Mm-mm. lebih baik itu lebih cepat, itu Mm-mm. lebih baik. Mm-mm. Kenapa kita harus menunda kebaikan yang kita sendiri tidak tahu apakah kita diberikan waktu Iya, tambah umur oleh yang Allah SWT. seperti Jadi jadikan setiap kesempatan kita, ketika Allah memberikan kesempatan untuk beramal soleh, jadikanlah itu sebagai momentum. Mungkin ini Ramadan kesempatan terakhir, terakhir iya. kita. Mm-mm. Jadikan sebagai hadiah yang Untuk diri kita untuk sendiri, diri kita. Man amilah salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh maka untuk untuk dirinya. sendiri. Jangan terbawa oleh hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hindari menggunakan ya gadget tadi. Kurangi Boleh menggunakan sekedarnya untuk mungkin untuk hal-hal yang informasi, iya. ya kan, karena itu sebagai alat Komunikasi komunikasi. sekarang Nggak kayak mungkin juga seperti saya, ya kan. Kalau saya memang komunikasi, ya kan, untuk koordinasi segala macam nggak mungkin saya tinggalkan iya. 24 jam. Saya mau khusus ibadah gitu. Nggak bisa juga Nggak bisa gitu juga. zaman sekarang ya Ustazah Iya. ya. Maka kenali kelemahan diri dan kenalilah kemampuan kita supaya ketika Ramadan itu bisa mengenal kelemahan dan kemampuan kita, maka kita maksimalkan kemampuan kita untuk lebih baik lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, insya Allah. Semuanya itu akan kembali kepada diri kita. Man amilas sholihan fali nafsi. Fali nafsi.
Ya, jadi gitu ya Furqanas ya, pesan dari Ustazah, kalau mau berubah gitu ya, mau hijrah nggak tahu mulai dari mana, mungkin saatnya mulai dari Di Ramadan ini. Ramadan. Iya, jadi Insyaallah. mulai dari Ramadan, insya Allah setelah Ramadan kita masih konsisten melakukan hal-hal Amin ya rabbal baik di alamin. bulan Ramadan. Ya, jadi terima kasih Ustazah, terlalu banyak nih insight-nya. Mungkin Alhamdulillah. ini masih banyak sebenarnya pertanyaan, insya Allah ya, karena Insyaallah lain waktu. netizen masih banyak bingung nih dengan beberapa hal. Insya Allah nanti di sesi yang lain mungkin kita akan lanjutkan Q&A untuk saat ini. Mungkin kita padahi Ustazah. Amin insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan para Furqanas bisa dengan semangat menjalani Ramadan ya, dan kebingungan-kebingungan tentang pertanyaan tadi terjawab. Terjawab insyaallah. Insya Allah, Mudah-mudahan berkah. mudah-mudahan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kak Ais pribadi mengucapkan selamat ya kepada para Furqanas, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat indah untuk kita, hadiah Ramadan untuk terbaik. ya, Ramadan terbaik, hadiah untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan saatnya me time seperti kata Ustazah tadi, menemukan jati diri kita lagi, menyelami hal terdalam pada diri kita, sehingga kita benar-benar mendapat hikmah berkah Dari dan Ramadan. di bulan Ramadan. Insya Insyaallah. Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Furqanas, kita tutup sesi ini dengan perbanyak membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.